pergi yang deket event cuman ke fotokopian aja itu gue rela anterin kayak gitu. Walau rumah gue sekitar jarak ya sekitar 4 kiloan, gue jemput dia, gue anterin dia ke fotokopian kayak gitu. Oke, nama gue Syahid, umur gue 21 tahun. Dengar-dengar lu person yang posesif kalau lagi pacaran nih. Iya. Bener nggak? Benar. Bisa dibilang Bisa posesif. dibilang gitu ya? Ya. Oke. Apa sih definisi posesif menurut lo? Kalau menurut gue posesif itu adalah tanda sayang yang berlebihan. Tanda sayang berlebihan. Cuma misalnya lu tuh sayang, cuman sayang lu tuh berlebihan sampai lu ngelarang-ngelarang atau apa kayak gitu. Terus tanggapan pasangan lu gimana sih dengan sikap lu yang posesif kayak gini? Pasangan gue sih untungnya ya, pasangan gue tuh terima-terima aja untuk hal-hal kayak gini. Cuman kadang kalau yang berlebihan bisa sampai berantem, misal cuman hal sepele itu bisa jadi besar banget. Kayak misal Contohnya coba. Contohnya kan gue ngelarang cewek gue untuk apa namanya dibonceng sama cowok kayak gitu. Lanjut. Iya kan? Karena kayak ya kan kalau misalkan gue bisa nganterin ya mending sama gue gitu kan. Oh, kenapa harus sama orang lain? Iya, kenapa harus sama orang lain gitu kan? Kayak misal kalau gue pasti jemput gitu. iya, tinggal bilang sama gue bisa jemput gitu. Kayak gitu. Oke. Menurut lo nih ya, menurut pribadi lo nih, beda nggak sih protektif sama posesif? Kalau protektif sama posesif sih, kalau menurut gue ya, itu bisa dibilang beda sih. Kalau protektif tuh lebih ke ngejaga, misalnya kayak kalau ini dia gimana, oh iya nggak apa-apa. Kamu jangan main malam-malam ntar sakit gitu. Nah itu posesif. Protektif apa posesif? Kalau kata gue itu posesif. Kalau misalkan dia main sampai malam-malam tapi dia dijaga sama yang lain gitu, itu masuknya protektif. Kalau menurut gue gitu. Berarti kalau misalnya protektif nih, sikap protektif lu apa ke dia? Sikap protektif gue misalkan kayak apa namanya? Gue selalu antar jemput dia kemana-mana, misalkan yang jauh kayak gitu, untuk apa namanya ya? Biar dia aman lah. Iya, nyari aman. Terus lu kan tahu dia perginya kemana. Gitu. Pokoknya dia mau pergi yang deket event cuman ke fotokopian aja itu gue rela anterin kayak gitu. Walau rumah gue sekitar jarak ya sekitar 4 kiloan, gue jemput dia, gue anterin dia ke fotokopian kayak gitu. Berarti menurut lo posesif sama protektif itu beda? Beda ya? gue. Terus coba lu punya cerita nggak atau ceritain hal yang menurut lu nih, gue nih tuh posesif banget nih. Oh ternyata nih gue tuh posesif banget ke cewek gue. Kayak gitu loh. Ada satu kejadian nggak atau satu cerita? Pernah sih, cuma kalau bisa dibilang itu lebay banget. Gak apa-apa ya. Jadi pernah gue awalnya gak pernah ngelarang cewek gue buat chatan sama cowok, curhatan sama cowok, atau apa-apa sama cowok. Gue dulu gak pernah ngelarang. Cuma semenjak ada kejadian cewek gue kelihatan mulai rada deket, gue mulai posesif, mulai ada rasa cemburu yang berlebihan kayak gitu. Akhirnya gue ngelarang cewek gue buat kontekan apapun sama cowok lain. Even itu tugas, kecuali tugas kelompok. Kalau misalkan cuma tugas doang, gue sampai larang dulu, sampai kejadian kayak gitu. Berarti lo ini secara nggak langsung lo punya trust issue ya, punya kayak kepercayaan gue sempat hilang. Kurang lah gitu ya. Akhirnya gue berlebihan gara-gara trust issue gue udah hilang. Berarti lo nggak punya kayak prinsip kalau pacaran tuh saling percaya aja. Asal percaya di komunikasi yang baik gitu. Iya. Lu percaya nggak dengan konsep pacaran seperti itu ya? Dengan konsep pacaran seperti itu. Gue sekarang udah mulai coba untuk kayak gitu sih sebenarnya. Gitu. Soalnya gue udah ngerasa juga nggak sehat berantem tiap hari. Apa-apa masalah sepele doang berantem. Misal telat ngabarin kadang even itu bisa sampai berantem kayak gitu-gitu. Jadi berantem besar gitu ya? Iya bisa. Malah hal sepele kayak misalnya apa ya? Aduh gue lupa lagi.
Udah next aja deh. Uh, lu sampai sempat kayak tukeran password sosmed gitu nggak? Itu pernah. Dan menurut lu itu sehat apa enggak kayak gitu? Nah, gue sekarang udah mulai rada sehat lah. Mengurangi lah ya. Dulu tuh gue pokoknya nih ya, kalau dari gue tukeran password Instagram itu adalah memulai hubungan toksik. Karena ya namanya juga orang-orang ya kadang suka tiba-tiba nge-DM cewek gua, tiba-tiba ya, gatel, iya cowok-cowok random tiba-tiba gatel gitu kan. Nah, menurut gua itu toksik sih. Bisa jadi kayak cuman padahal kan cewek gua nggak salah kan. Cewek gua nggak salah, tapi ada aja yang kayak gitu. Karena kita baca ya marah kan kadang. Karena lu ketakutan juga, apa takut kehilangan. Takut kehilangan gitu. Berarti lu agak mengakui untuk hubungan lu saat itu udah bisa dibilang toxic relationship. Wah, toxic banget. Udah toxic. Kalau kata gue. Oke. Terus lu sampai trackingan gitu nggak sih? Kalau trackingan sih awalnya mau, cuma nggak sampai segitunya. Nggak sampai segitunya lah. Ya. Karena yang toxic cuma Britney Spears. Oke deh. Coba ini buat pasangan-pasangan di luar sana nih ya. Iya. Ada pesan-pesannya nggak? Buat pasangan-pasangan di luar sana. Apa? Emang ini nih. Lo emang ngerasa ganteng banget emang sampai bisa posesif itu? Emang lu kayak bisa ini cewek gua nih emang cinta mati nih sama gua nih, udah gak akan bisa lagi sama semua lain. Iya. Kalau gua sih lebih ke value diri gua, bukan ngerasa ganteng, tapi gua ngerasa kayak lu kalau mau sama gua ya kayak gini. Gue suka misalnya gue pengen ngejaga lu, gue pengen lu kayak gini, ya itu toxic sih sebenarnya. Terus udah gitu, buat pasangan-pasangan di luar sana nih yang belum memulai toxic relationship ini apa nih pesan-pesannya nih kalau bisa? Kalau bisa jangan tukeran password IG atau apalah pokoknya. Terus juga kalau bisa saling percaya aja sih. Gue juga sekarang lagi membangun itu untuk saling percaya aja biasa. Berarti langkah awal tuh saling percaya dan komunikasi yang baik. Saling percaya dan komunikasi yang baik. Itu kesannya pasti ya mudah-mudahan oke lah ya. Iya. Kalau misalnya pasangannya nggak ada yang benar. Thank you. Siap.